Tontonlah film sesuai umurmu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan dokter untuk mengecek kondisi anak saya. Oh gitu Ibu, boleh Ibu sebelumnya apakah sudah membuat janji dengan dokter siapa Mbak? Belum sih, ini baru pertama kalinya. Nanti akan saya arahkan ke dokter Delia ya Bu, untuk dicek terlebih dahulu anaknya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Permisi. Selamat pagi dok. Pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, belakangan ini saya ngerasa badan anak saya ini semakin kurus, terus nafsu makannya juga makin berkurang, berat badan dan tinggi badannya juga tidak sesuai dengan usianya. Gimana ya Kalau dok? mau mental ada? Kira-kira udah berapa lama mengalami hal ini? Ya, ini. Gimana deh, mulai sampai anaknya kapan? Sekitar 2 minggu terakhir ini sih dok. Oh baik, selanjutnya kita lakukan pengecekan dulu ya. Sebelumnya pemeriksaannya gimana ya dok? Cuma pemeriksaan berat badan dan tinggi badan aja. Silakan Ade naik ke timbangan. Diri di sini ya untuk dicek tinggi badannya terlebih dahulu. Jadi gimana dok anak saya? Dari hasil pemeriksaan, sepertinya adik saya kali ini mengalami masalah gizi. Selanjutnya saya akan memberikan surat rujukan kepada ahli gizi yang ada di universitas ini ya. Saya akan ke ahli gizi yang sudah dokter rekomendasikan ya. Terima kasih dok. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dela, asisten nutrisionis. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan ahli gizi untuk melakukan konsultasi gizi. Baik Ibu, sebelumnya apakah pernah melakukan konsultasi gizi? Sebelumnya belum pernah sih mbak, ini baru pertama kalinya saya kesini. Baik Ibu, sebelumnya akan saya kasih formulir untuk pendaftaran konsultasi gizinya. Mohon diisi dengan sesuai yang tersedia ya Bu. Saya isi terlebih dahulu ya, terima kasih ya mbak. Sama-sama Ibu. Ini mbak, saya udah selesai mengisi formulirnya. Terima kasih Ibu Diva sudah mengisi formulir konsultasinya. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi badan, berat badan, dan mengecek tanda vital adik sesar ya Bu. Mari adik ikuti saya. Atas nama adik sesar. Ibu, ini untuk hasil asesmennya. Selanjutnya bisa dibawa untuk konsultasi dengan ahli gizi. Ruangannya ada di sebelah saya ya Ibu. Di situ ya? Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Silakan masuk Ibu. Ya Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Sasis. Saya di sini sebagai ahli gizi dari Rumah Sakit Bunda Kasih. Jadi sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi gini mbak, kemarin tuh saya udah melakukan pemeriksaan ke dokter. Saya khawatir sama badan anak saya ini terlihat kurus namun perutnya mengunci. Kata dokter, anak saya ini masalahnya pada gizinya. Oh, seperti itu Ibu. Oke, baik. Kalau kayak gitu saya boleh lihat surat rujukannya dulu. Oh ini mbak surat rujukannya.
Baik Sasa, jadi kamu gimana kesehariannya? Ngapain aja? Terus pola makan kamu sehari-hari makanannya kayak apa? Iya Bu, biasanya aku sehari-hari itu ke sekolah bermain, mengerjakan tugas, dan untuk makan aku itu aku jarang sarapan. Dan kalaupun sarapan aku biasanya hanya minum 1 susu kotak kecil. Untuk makan siangnya biasanya ibu masakin seperti ayam goreng, sayur tumis, sama nugget. Itu aja sih Bu. Oh seperti itu adik Sasa. Berarti ibu yang nyiapin makanan ibu sendiri atau ada orang lain yang masak ibu? Saya sendiri yang menyiapkan bekalnya sebelum saya berangkat kerja. Seperti itu. Baik. Kalau misalkan yang saya dengar dari permasalahan yang ibu dan anak ibu hadapi, di sini sepertinya saya akan menjelaskan tujuan dari konseling ini ya Bu. Baik Mbak. Ya Ibu, jadi dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, jadi masalah gizi anak ibu itu underweight. Jadi underweight itu semacam jenis berat badannya di bawah usia normal. Jadi kan anak ibu kan 12 tahun ya. Nah, kalau yang saya lihat dari angka kecukupan gizi yang saya sudah hitung kan usia anak ibu 12 tahun, lalu berat badannya itu 20 harusnya. Usia 12 tahun itu 38 kilo gitu Ibu. Jadi kita perlu berusaha untuk menaikkan berat badan anak ibu. Ya Mbak, saya paham. Ya, berarti jelasnya permasalahan gizi anak saya ini di berat badan dan asupan makannya yang kurang ya. Itu tuh dua-duanya tuh harus difokuskan atau bagaimana ya Mbak? Ya kurang lebih seperti itu. Lalu ada yang ibu mau tanyakan? Lalu bagaimana dengan diet yang diberikan untuk anak saya? Rencananya untuk diet anak sesar itu nanti akan diterapkan diet energi dan tinggi protein Ibu. Oh jadi diet yang diberikan itu diet tinggi protein? Iya betul Ibu. Baik Ibu, untuk media konsultasi kita, ini salah satu di sini ada flip chart. Bisa dilihat di sini itu kan tadi yang sudah saya jelaskan Ibu ya, untuk gizi kurangnya, penjelasannya, lalu terkait dengan faktor penyebab gizi kurangnya, lalu ada pencegahannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Selanjutnya untuk bahan makanan yang dianjurkan, contoh karbohidratnya ada nasi, ada roti. Lalu ibu untuk protein hewaninya ibu bisa olah daging sapi, ayam, telur. Untuk sayurannya sebagai sumber vitamin. Lalu untuk bahan makanan yang tidak dianjurkannya nih Bu, kan karena adik sesar masih kecil ya, kalau bisa untuk permennya, untuk coklatnya atau minuman manisnya itu dikurangi Ibu ya. Oh, dari yang saya sudah jelaskan, apa adik sesar punya alergi Bu terhadap bahan makanannya? Untuk alergi sih nggak ada Mbak. Baik Ibu, kalau tidak ada, lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh makanan ya Bu. Siapa tahu bisa dijadikan referensi Ibu untuk masak. Nanti untuk adiknya makan ya Bu ya. Di sini ada contoh makanannya, lalu di sini ada porsi makanannya Bu. Ini Ibu untuk flip chartnya. Saya lihat dulu ya Mbak. Kalau yang saya lihat dari flip chartnya sih sudah jelas ya Mbak penjelasannya. Baik Ibu, sebelum saya simpulkan pembahasan konseling kita hari ini, ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Saya rasa sih udah cukup ya Mbak. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk sesi selanjutnya kita ketemu 2 minggu lagi ya Ibu. Baik Mbak, terima kasih ya. Saya akan menjaga pola makan anak saya supaya berat badannya lebih baik. Sama-sama Ibu, semangat ya Ibu, semangat ya Adek. Terima kasih ya Mbak. Duduk. Selamat pagi Mbak. Bagaimana untuk kondisi adik sesar? Apakah sudah lebih baik? Pagi Mbak, alhamdulillah sih anak saya sudah lebih baik, berat badannya sudah naik walaupun masih bertahap. Tidak masalah Ibu. Yang penting untuk menaikkan berat badan adik sesar itu terus bertahap. Yang penting adik sesar sehat. Saya juga senang kalau adik sesar merasa lebih baik. Terima kasih ya Mbak atas saran dan edukasinya, sangat bermanfaat bagi saya. Sama-sama Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Mbak.